Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Norvianto, NPM 2241171138. Akan mempresentasikan artikel ilmiah mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Kajian Linguistik Terhadap Dialek Arab dalam Bacaan Qiraat Sab'ah dan Asyarah. Terima kasih kepada Bapak Mukhlis MPDI sebagai dosen pengampu yang sudah membimbing saya dalam membuat tugas ini. Abstrak. Penelitian ini menyajikan analisis linguistik terhadap variasi dialek Arab yang ditemukan dalam bacaan qiraat sab'ah dan asyarah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan fonologis, morfologis, dan sintaktis antar bacaan Al-Quran yang mencerminkan keragaman dialek Arab klasik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan pendekatan linguistik historis komparatif yang berfokus pada analisis teks dari qiraat yang diriwayatkan oleh imam seperti Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Hasil kajian menunjukkan bahwa variasi qiraat tidak hanya bersifat teologis tetapi juga linguistik, mencerminkan keragaman bahasa Arab awal Islam dan menjadi bukti historis atas kekayaan bahasa wahyu. Kajian linguistik terhadap dialek Arab dalam bacaan qiraat sab'ah dan asyarah. Penelitian ini membahas aspek linguistik dalam bacaan qiraat sab'ah dan asyarah dengan pendekatan historis komparatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan fonologis, morfologis, dan sintaktis antar varian bacaan Al-Quran yang mencerminkan keragaman dialek Arab klasik. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan qiraat tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga linguistik yang menjadi bukti keberagaman dan kekayaan bahasa Arab pada masa awal Islam. Pendahuluan dan latar belakang. Bahasa Arab memiliki keragaman dialek yang luas sejak masa pra-Islam. Setelah turunnya Al-Quran, keanekaragaman dialek tersebut tetap hidup dan terakomodasi dalam bacaan qiraat sab'ah dan asyarah. Setiap imam qiraat membawa karakteristik linguistik wilayahnya sehingga perbedaan bacaan menjadi cerminan dinamika bahasa Arab klasik. Kajian terhadap fenomena ini penting karena mengungkap dimensi linguistik yang melekat dalam teks wahyu. Landasan teori. Kajian linguistik terhadap qiraat berakar pada teori linguistik klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Sibawayh, Al-Farra, dan Ibnu Jinni. Mereka menekankan pentingnya dialek lahjah dalam analisis bahasa Arab. Dalam linguistik modern, ada beberapa orang luar yang menyampaikannya, salah satunya adalah Noam Chomsky. Mereka itu memperkuat pandangan bahwa variasi bahasa adalah fenomena sosial dan kultural yang alami. Dengan demikian, qiraat dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari keberagaman linguistik yang diwariskan melalui sanad mutawatir dan diakui keautentikannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif, berfokus pada analisis variasi bahasa dalam teks bacaan qiraat. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan sumber utama seperti Al-Sab'ah fi Al-Qiraat karya Ibnu Mujahid, Al-Taisir fi Al-Qiraat Al-Sab karya Abu Amr Al-Dani, dan Al-Nasr fi Al-Qiraat Al-Aus karya Ibnu Al-Jazari. Analisis dilakukan terhadap aspek fonologi, morfologi, dan semantik untuk menelusuri akar dialektal di balik variasi qiraat. Analisis fonologi dan morfologi.
Dalam aspek fonologi, ditemukan variasi bunyi huruf seperti perbedaan panjang vokal antara bacaan Maliki dan Maliki dalam surah Al-Fatihah. Beberapa qiraat menunjukkan kecenderungan dialek tertentu, seperti pengucapan hamzah dan qaf, dan berbeda antar wilayah Arab. Dalam aspek morfologi, variasi bentuk kata seperti ya'lamun dan ta'lamun menunjukkan fleksibilitas struktur kata dalam bahasa Arab klasik. Qiraat memperlihatkan bahwa sistem bahasa Arab mampu menyesuaikan diri dengan dialek penutur tanpa kehilangan makna dan struktur gramatikalnya. Aspek sosiolinguistik dan historis. Qiraat mencerminkan realitas sosial masyarakat Arab awal Islam. Setiap bacaan bahwa karakteristik dialek suku tertentu seperti Quraisy, Tamim, atau Huzail. Variasi ini menegaskan bahwa bahasa Arab klasik bersifat multidialektal dan berkembang seiring interaksi budaya dan wilayah. Secara historis, qiraat juga menjadi dasar bagi lahirnya ilmu tajwid dan kaidah fonologi Arab klasik. Dengan demikian, qiraat berfungsi sebagai arsip hidup yang merekam perubahan fonetik, morfologis, dan sosial dalam sejarah bahasa Arab. Kesimpulan, kajian linguistik terhadap qiraat sab'ah dan asyarah menegaskan bahwa bacaan Al-Quran merupakan rekaman ilmiah dari keragaman dialek Arab yang harmonis. Variasi fonologis, morfologis, sintaktis, dan semantik menunjukkan betapa dinamis dan fleksibelnya sistem bahasa Arab klasik. Qiraat bukan hanya sekedar fenomena keagamaan, melainkan juga bukti ilmiah tentang kekayaan linguistik wahyu ilahi. Melalui kajian ini, hubungan antara ilmu qiraat dan linguistik menjadi semakin jelas, memperlihatkan kesempurnaan struktur bahasa Al-Quran yang menyatukan keragaman dalam satu makna yang abadi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.